Mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu, ya Tuhan. Ketika kami boleh menikmati saat yang indah, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, seperti Maria yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami mohon Engkaulah yang menyucikan hati dan pikiran kami, yang membakar hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati kami benar-benar kami taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Telinga kami berikan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, pikiran kami boleh kami pusatkan untuk memikirkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa yang ada di dalam dirinya sekalipun tidak menghalanginya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali boleh melihat wajah-wajah saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan, kalau saudara bisa hadir di sini, itu artinya saudara dalam kondisi tubuh yang sehat. Betul saudara? Bahkan dengan ibadah seperti ini sebenarnya lebih bergairah daripada kita ibadah sendirian atau dengan keluarga 1-2 orang di rumah secara online. Kenapa? Karena ada orang-orang di samping kita, bukan? Itu bisa memberikan gairah tersendiri. Dan bahkan dengan ibadah onsite seperti ini, kita lebih bisa berkonsentrasi. Betul ya saudara ya? Kalau di rumah tak terlalu banyak gangguan sebenarnya. Maka puji Tuhan, saya lihat hari ini banyak ya. Dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu saya khotbah di sini masih sedikit. Ya puji Tuhan, biar kiranya jemaat sekalian bisa hadir. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diizinkan untuk buka masker, jadi saya buka masker supaya kacamata saya juga tidak terlalu berembun begitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memikirkan satu tema yang tadi sudah disampaikan oleh Agus, bahwa kita akan memikirkan tema tentang kerjakanlah keselamatanmu ya. Kerjakan keselamatanmu. Nah, ini tentu saja satu tema yang diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 13. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kerjakan keselamatanmu ya. Nah, supaya kita lebih bisa meresapi apa yang tertulis, saya ingin kita baca bersama-sama 2 ayat ini ya. Ya, semua sudah dapat bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara saudara yang pernah mendengar sebuah ungkapan yang berbunyi demikian. Tidak ada makan siang gratis. Pernah dengar seperti itu? Ungkapan ini sebenarnya ingin menyatakan bahwa sesungguhnya untuk memperoleh sesuatu di dunia ini, itu tidak ada yang gratis. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan usaha untuk bisa mendapatkannya. Lalu kemudian orang coba, ya kalau itu kan mungkin tidak terlalu rohani. Lihat Alkitab katanya. Alkitab khususnya ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka saudara-saudara, orang-orang mulai mengatakan begini, makan untuk apa sih?
Ya kan? Saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau saudara hidup untuk makan, maka sebenarnya saudara tidak beda dengan hewan. Ya, hewan itu kan yang akan berpikir macam-macam begitu ya. Penting saya makan, begitu. Tetapi manusia itu dia makan supaya dia bisa hidup. Nah, saudara, kita makan supaya kita bisa hidup kita bisa terus berlanjut. Ya, jangan sampai saudara ikut sekte sesat di Kenya sana dilarang mereka makan karena nanti ketemu Tuhan. Iya betul, nggak makan sekian lama kan ketemu Tuhan. Tapi entah itu Tuhan yang nanti akan membawa ke neraka atau ke surga, kan itu soal lain lagi, bukan? Tapi kalau orang kita makan berhari-hari seperti yang diajarkan sekte sesat di Kenya, itu meninggal begitu banyak, 100 lebih katanya sampai sekarang yang meninggal dunia. Tetapi yang ingin saya katakan begini saudara, orang-orang yang berpikir atau mengutip 2 Tesalonika 3 ayat 10 bagian terakhir tadi, mengatakan untuk hidup di dunia yang sementara orang perlu berusaha supaya bisa makan. Apakah lagi ya, apatah lagi untuk hidup yang kekal, apakah orang tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja? Sehingga ada pengajaran-pengajaran ya kalau kamu mau selamat, ya kamu harus berjuang, kamu harus berusaha, kamu harus berdaya upaya supaya kamu bisa selamat. Pertanyaannya, apakah itu yang diajarkan oleh Alkitab? Khususnya dengan tema kita hari ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, saya ingin mengawali terlebih dulu dengan pengertian yang keliru tentang kerjakan keselamatanmu, saudara. Apa itu pengertian yang keliru, saudara? Ya, saya sudah tadi singgung pengertian yang keliru. Yang pertama itu adalah mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Artinya begini, seperti tadi ya, kalau hidup sementara, kan harus bekerja, baru boleh makan. Makan kan supaya kita bisa hidup. Ini kan hidup yang sementara, yang suatu hari akan meninggal kan? Betul enggak? Walaupun kita makan tiap hari, ada saatnya kita meninggalkan dunia ini. Nah, berbicara tentang keselamatan, tentu saja keselamatan itu bukan sekedar kalau saya mau bepergian ke satu tempat, entah itu saya menggunakan mobil nyetir sendiri, entah itu saya naik kereta api atau saya naik pesawat, kan saya pasti doa supaya saya tiba dengan selamat di tempat tujuan. Saudara juga pasti melakukan itu. Dan itu baik dan harus memang kita lakukan. Tetapi bicara tentang keselamatan yang sedang kita akan pikirkan hari ini, itu bukan sekedar kita tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Bukan. Tetapi kita tiba sebenarnya, keselamatan yang sedang kita bicarakan adalah diselamatkan dari murka Allah. Artinya Allah itu murka kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sebab itulah di dalam murkanya, maka orang yang berdosa, orang yang tidak pernah bertobat, dan yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dicampakkan ke neraka. Tetapi orang-orang yang menerima Kristus, maka mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Karena mereka sudah ditebus dari murka Allah. Dibebaskan dari murka Allah, sehingga tidak lagi berada di bawah murka Allah yang mengerikan. Yaitu dibebaskan dan mereka menikmati kehidupan yang kekal. Karena itu janji. Nah saudara, kalau orang mengajarkan bahwa harus mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, ya seperti yang kita sedang pikirkan, ya kerjakanlah keselamatanmu. Orang bilang, oh ya harus bekerja untuk bisa selamat. Harus berusaha, harus berjuang. Harus hidup atau harus melakukan perbuatan baik supaya kita bisa selamat. Kalau tidak melakukan perbuatan baik, kita tidak bisa selamat. Kalau itu pengajarannya, maka sebenarnya kita membantah apa yang juga Paulus tuliskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ya kan? Tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menggagahkan diri. Nah, kalau kita ajarkan bahwa keselamatan itu mengajarkan sesuatu untuk mendapatkannya, maka yang Paulus tulis di Efesus pasal 2:8-9 itu keliru, begitu ya.
Maka saudara, ketika kita mencoba untuk memahami satu bagian firman Tuhan, kita tidak bisa hanya pakai di situ saja, fokus di situ. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kesatuan seluruhnya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan apa yang diajarkan itu harus merupakan sesuatu yang memang konsisten. Karena kebenaran itu harus konsisten. Kalau tidak konsisten, itu bukan kebenaran. Oke? Maka dari itu, saudara sekalian, kita harus bantah. Ini adalah pengajaran yang keliru. Ya, ketika orang mengutip Tesalonika tadi ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10, itu sebenarnya konteksnya berbeda. Itu konteksnya, orang-orang di Tesalonika itu orang-orang yang malas ya, merasa mereka mungkin sudah percaya Tuhan, ya nggak usah lakukan apa-apalah. Kan pasti masuk surga, pasti punya hidup yang kekal. Ya udah, diam-diam aja lah, santai-santai. Bahkan mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Maka Paulus menegur mereka. Kalau mereka tidak mau kerja, jangan makan. Kalau mau makan harus kerja. Itu tidak bicara tentang keselamatan sebenarnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah sebabnya Paulus juga menulis sebenarnya kalau saudara baca Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemudian dia lanjut dengan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya, kita itu dibenarkan dengan cuma-cuma atau gratis. Ya, tadi saya singgung, nggak ada makan siang gratis. Nggak ada sesuatu yang bisa kita peroleh secara gratis. Iya, betul saudara, di dunia ini begitu. Tapi saya tanya saudara, ada nggak yang gratis selain daripada keselamatan di dalam Kristus yang kita peroleh? Hari ini kan kita sedang bernapas. Apa yang kita hirup? Oksigen, saudara ya. Kalau ada orang-orang yang sudah sesak napas ya, kalau COVID kemarin sampai kekurangan oksigen, benar ya, orang takut bisa meninggal karena nggak ada oksigen, sesak napas, harus bantuan oksigen. Nah, tabung oksigen itu yang tinggi, yang gede, berapa jam sih? Dokter Susan mungkin tahu ya, berapa jam bisa dipakai? Berapa harganya? Nah, saya mau katakan, kalau saudara sekarang usianya, katakanlah 50 tahun, berarti berapa jam saudara sudah hidup, dan kalau oksigen harus dibeli, seperti ketika kita sedang berada di rumah sakit, berapa banyak harus kita bayar? Sanggup nggak kita bayar? Karena nggak sanggup, Tuhan kasih gratis. Demikian juga dengan keselamatan. Manusia yang berdosa tidak pernah bisa melakukan perbuatan baik yang berkenan di hati Allah. Lalu dia bisa memperoleh keselamatan? Tidak ada. Manusia yang berdosa itu hidup terus-menerus dalam kejahatan, dalam dosanya. Tak ada satupun yang mampu melakukan kebenaran selain daripada anugerah Allah menjamah dia. Lalu dia percaya sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dikatakan kita diselamatkan karena iman kepada Kristus. Saat kita membuka hati kita percaya Tuhan Yesus, disitulah kita diselamatkan. Betul ya? Jadi nggak ada usaha, kalau usaha sendiri nggak pernah, saudara. Kadang-kadang orang bicara tentang perbuatan baik, saudara. Perbuatan baik itu bisa sebaik apa? Ada pertanyaan kan gitu ya, kalau saudara ikut kalau kamu ngomong tentang perbuatan baik, kamu bisa diselamatkan, harusnya sebaik apa? Baik buat manusia juga beda-beda, saudara ya. Benar nggak? Kalau hari ini saya ambil dompet saya keluarkan uang 100.000, saya kasih kepada Pak Agus ya. Terus ini uang, dan saudara lihat, saudara bilang kenapa cuma Pak Agus yang dapat, saya nggak dapat. Berarti saya cuma baik kepada Pak Agus, saya nggak baik kepada saudara kan? Atau contoh yang lain lagi lah, yang mungkin saya pernah juga cerita di sini, saudara sekolah, lalu ada di antara saudara yang nyontek, lalu kemudian lapor kepada guru, ya. Ada satu teman saudara tidak lapor, dia duduk di samping saudara, tapi yang lain tuh lapor, akhirnya saudara dapat telur bebek, gitu ya, 0 begitu. Saudara punya ngomong siapa? Yang lapor itu kan jahat, yang nggak lapor itu kan baik, benar enggak? Tapi yang lapor itu lakukan kebenaran, yang tidak lapor itu dia tidak melakukan kebenaran. Jadi saudara yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Nah, yang Tuhan tuntut itu adalah benar, bukan sekedar baik. Karena baik itu bagi manusia macam-macam, saudara ya. Saudara kalau dikasih sesuatu, orang itu baik. Saudara nggak dikasih, orang itu jahat. Kalau saudara ditegur,
Demi kebaikan saudara, saudara juga tidak terlalu menganggapnya. Pasti nggak senang gitu ya. Ngapain sih orang itu negur-negur saya? Ngapain sih? Apa urusannya dengan urusan hidup saya? Biarin aja, saya mau begadang ke, saya mau curi orang makanan orang ke apa? Itu urusan saya, itu hidup saya. Jangan tegur saya. Kan begitu sebenarnya. Jadi saudara, kalau saudara bicara tentang perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, itu keliru sekali. Tetapi Tuhan menjanjikan hanya melalui iman kita itu diselamatkan. Ajaran keliru yang kedua, saudara, ini rame ya sekarang ini, saudara ya. Itu mengerjakan sesuatu untuk mempertahankan keselamatan. Jadi orang bicara begini, iya, keselamatan itu anugerah Allah yang dapat karena iman. Tetapi keselamatan itu harus dipertahankan. Kalau enggak dipertahankan itu bisa hilang. Ya, jadi ibaratnya begini, saudara, seperti ke hotel gitu ya. Ada check-in, ada check-out-nya. Betul nggak? Jadi keselamatan juga seolah-olah begitu. Ketika kita sudah berada di dalamnya, kita bisa keluar. Atau kita bisa dikeluarkan dari sana. Sehingga kita harus berjuang untuk bisa mempertahankan keselamatan itu sampai nanti akhir. Dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara, saya tidak mengajak saudara untuk memikirkan doktrin yang rumit begitu ya. Tetapi saya ingin membawa saudara untuk berpikir secara logika saja begitu. Saudara, janji Alkitab. Salah satu ayat yang mungkin pasti saudara hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janjinya apa? Beroleh hidup yang kekal kan? Maka saya ingin membuat saudara berpikir secara logika. Memperoleh hidup yang kekal itu hidup selama-lamanya. Kalau itu bisa hilang, maka janji Tuhan bohong. Benar nggak? Hidup kekal kan hidup selama-lamanya. Kalau hilang berarti kan tidak hidup kekal, betul nggak? Kita kehilangan hidup kekal, maka janji itu jangan hidup kekal. Janjinya harus, ya kamu punya sukacita deh. Kalau kamu nggak benar-benar jalani hidupmu, sukacitamu hilang. Nah itu masih bening. Nggak janji hidup kekal, tapi janjinya hidup kekal. Di sisi yang lain, saudara, kalau kita bisa berjuang mempertahankan hidup kekal, maka keselamatan atas karya Kristus belum sempurna. Maka kita harus menambahkan sesuatu untuk keselamatan kita, supaya kita bisa punya hidup yang kekal. Betul, saudara? Maka kita akan menghina Allah kita yang melakukan karya penebusan di dalam Kristus Yesus itu tidak sempurna, di mana kita harus menolongnya supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal atau menggenapi janji Allah ini. Kalau kita bisa berjuang untuk mempertahankan hidup kekal kita, kita lebih hebat dari Tuhan. Betul nggak? Kita lebih hebat dari Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Lalu kita katakan itu belum sempurna, saya harus berjuang lagi. Saya lebih hebat daripada Kristus, maka saya bisa mempertahankan keselamatan saya. Saudara, satu hari saat saya cuti ada di Surabaya, karena mau menemani cici dari mama mertua yang mau operasi katarak di Surabaya. Pas memang saya cuti, saya ke sana. Cici mama itu senang lihat YouTube begitu ya. Ada seorang hamba Tuhan, kayaknya dia sangat gandrung nih. Lalu pas buka di TV ya, karena di rumah cici sepupunya istri saya itu TV digital begitu, jadi langsung bisa nonton YouTube di TV. Jadi kami nonton sama-sama. Nah, hamba Tuhan itu bahas tentang ayat ini, kerjakan keselamatan. Dia bilang coba baca baik-baik itu harus dengan takut dan gentar. Kamu harus punya ketakutan, jangan sampai keselamatan itu hilang. Kamu harus berjuang dengan kegentaran, jangan sampai keselamatan itu hilang. Saya ngomong sama istri saya kan, saya panggil juga, ini nggak benar ajarannya. Loh kenapa nggak benar? Ya janjinya kan hidup kekal. Kalau hidup kekal bisa hilang, jangan janji hidup kekal dong. Betul nggak? Hari-hari ini cukup banyak ya, kalau saudara lihat di YouTube ya. Tadi pagi pas ada di Kaintong, sebelum saya berangkat ke sini kan Kaintong ibadahnya jam 7. Saya sempat ngobrol-ngobrol. Rupanya ada, baru muncul lagi pengajaran seperti ini di YouTube begitu. Bahwa orang itu bisa kehilangan keselamatan. Nah, kalau bisa kehilangan keselamatan, saya tanya saja sama saudara di sini ya. Siapa sih yang menyelamatkan kita?
Tuhan kan. Karya Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidup kita. Melahirbarukan kita, bukan? Nah, Bapak Ibu di sini yang sungguh bertanggung jawab ya, saya katakan dengan catatan sungguh bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu punya anak, biarin dia mati atau berusaha sedemikian rupa supaya dia bisa terus hidup. Ya, saya yakin sekali Bapak Ibu yang sungguh bertanggung jawab, mending tidak makan, anak itu yang makan. Yang bertanggung jawab loh ya, memang ada yang tidak bertanggung jawab, bunuh anaknya ada, begitu ya. Ada. Nah, masa sih Allah Roh Kudus tidak bertanggung jawab yang sudah melahirkan kita dan tidak pelihara kita? Lalu biarkan kita binasa? Enggak juga seperti itu. Bahkan keselamatan kita itu jaminannya bukan karena kesetiaan saya, tapi karena kesetiaan Allah yang kekal. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kesetiaan manusia itu bisa berubah ya. Karena itu saudara, ada pernikahan yang bercerai. Kenapa? Karena kesetiaan berubah. Betul enggak? Ya, orang banyak bercerai karena ada perselingkuhan, betul enggak? Kenapa bisa selingkuh? Karena tidak setia kan? Kesetiaannya berubah. Dulunya janjinya janji setia. Sampai mau memisahkan kan, kalau di hadapan pendeta kan begitu. Tapi banyak orang Kristen juga bercerai. Kenapa? Kesetiaan berubah. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Jadi jaminan keselamatan kita itu adalah Allah. Ya, Allah Roh Kudus yang menjamin. Ya, kalau saudara baca Efesus pasal 1 itu jelas sekali dari ayat 3 sampai 14, saudara temukan di situ ada karya Allah Tritunggal. Allah Bapa yang telah memilih sebelum dunia dijadikan. Allah Anak yang menggenapi rencana itu dengan mati di atas kayu salib. Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup manusia, dan Allah Roh Kudus itulah materai, tanda asli, dan jadi jaminan buat keselamatan kita. Sehingga sekali lagi saudara, ini ajaran yang keliru. Nah, kalau cuman keliru dan saya tidak mengatakan yang benar, saudara juga akan pulang, ya tadi ngomong yang keliru doang. Yang benarnya seperti apa? Maka saya lanjut dengan pengertian yang benar tentang tema kita hari ini, kerjakan keselamatanmu ya. Nah, saudara, pengertian yang benar itu adalah seperti ini tentang kerjakan keselamatanmu. Orang yang sudah diselamatkan itu masuk dalam proses pengudusan. Dengan pengertian seperti ini, saudara, keselamatan orang percaya itu adalah 100% karya Allah di dalam Kristus. Dan terjadinya itu di dalam waktunya Allah. Ya, kalau kita konsisten dengan jalan kita, Allah tuh sudah pilih siapa yang akan dia selamatkan sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 itu jelaskan. Itu tulisan Paulus juga kan. Nah, kemudian saudara, karena Allah pilih, maka nanti Allah berkarya. Nah, waktunya itu adalah waktunya Allah, seseorang itu bisa jadi percaya. Tapi sebelum dia percaya, itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu kemudian Allah beranugerah baginya, ada Roh Kudus yang bekerja, menyadarkan saya ini orang berdosa. Saya butuh juru selamat. Saya harus buka hati terima Tuhan Yesus. Karena dengan demikian, barulah saya bisa selamat. Iman dalam Kristus yang menyelamatkan saya. Dan keselamatan ketika terjadi di dalam waktunya Allah dalam hidup seseorang itu komplit begitu ya. Belum sempurna, nggak ada yang kurang di mana kita harus melakukan hal lain untuk itu terjadi, enggak. Tapi 100% karya Allah dalam anugerahnya dan memang terjadi dalam hidup seseorang dalam waktunya Allah. Orang itu percaya dan itu sudah sempurna karena janjinya hidup yang kekal, sudah dapat hidup yang kekal. Nah, persoalannya adalah hidup kekal itu di mana? Hidup kekal itu kan di sorga. Kapan kita di sorga? Kalau kita mati secara jasmani di dunia ini kan. Tapi Tuhan masih memberikan kita hidup. Karena ada hal yang Tuhan mau kerjakan. Yaitu proses pengudusan tadi. Artinya waktu saya percaya, saya mengaku dosa saya. Ya, saya sudah dikuduskan sebenarnya. Sudah dipandang kudus atau saya sudah dibenarkan karena iman saya kepada Kristus. Tetapi saya ini belum benar-benar kudus. Harus ada proses yang Tuhan bentuk supaya saya kudus. Kenapa disebut proses? Karena memang tidak seketika, tapi membutuhkan jenjang waktu. Jadi sejak saya terima Yesus, nanti sampai saya dipanggil pulang,
oleh Allah yang berdaulat meninggalkan dunia ini. Disitulah terjadi proses pengudusan yang Tuhan sedang bentuk. Nah, proses pengudusan inilah yang membutuhkan kerja kita. Ya, jadi kalau ketika takut dan gentar di sini itu adalah waktu saya sudah ditebus, diselamatkan. Saya punya perasaan takut ya. Ada kalimat takut akan Tuhan kan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut nanti saya dihukum. Tetapi takut akan Tuhan di situ atau gentar terhadap dia itu adalah sikap hormat. Bagaimana saya menjalani hidup saya yang menghormati Allah yang sudah menebus saya di dalam Kristus Yesus. Supaya saya itu makin hari saya makin kudus. Itu maksud kalimat kerjakan keselamatan. Jadi saudara, makin kudus itu seperti apa saudara? Bukan berarti makin kudus itu setelah saya selamat, saya tidak berbuat dosa. Buktinya tadi kita masih doa pengakuan dosa kan? Itu menyatakan bahwa memang sebagai manusia yang naturnya berdosa, kecenderungannya memang berdosa, sekalipun sudah terima Yesus. Terima Yesus bukan berarti kita kebal terhadap dosa, masih ada dosa dan itu masih terus kita harus akui, kita mohon pengampunan Tuhan. Ya, ada Pak Haryanto di belakang. Toko bangunan. Ya saya tidak tahu sekarang ini mungkin sudah jarang orang pakai gergaji kayu yang manual. Orang sudah mungkin pakai yang listrik kan lebih cepat ya. Tinggal nyeng, potong, selesai gitu kan. Kalau yang manual kan wah, butuh tenaga yang berat. Nah saudara perhatikan gergaji kayu ya. Saya nggak bilang gergaji besi. Gergaji kayu itu bentuknya dari ujungnya kecilnya makin hari makin gede. Lalu itu ada geriginya. Turun naik. Nah ini artinya satu proses pengudusan, artinya saya naik sampai puncak, saya jatuh lagi. Tapi kejatuhan saya di sini tidak lebih rendah dari yang di depan. Coba perhatikan gergaji kayu ya, makin hari kan makin tinggi. Ada naik turun. Hidup kita itu fluktuasi, bisa naik bisa turun begitu loh. Tapi bukan berarti di situ kita kehilangan keselamatan saat kita jatuh dalam dosa, enggak. Tapi saat kita jatuh dalam dosa ada Roh Kudus yang memberikan teguran, maka kita mengakui dosa kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita kan dia setia. Itu ayat diberikan kepada orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang belum selamat cuma ngaku dosa dia selamat, enggak. Diampuni dosa enggak, dia harus terima Yesus dulu. Ya kan? Jadi ada pertobatan yang terus-menerus, jadi naik, ada turun, tapi turun di sini tidak lebih rendah dari di depan. Terus begitu sampai nanti di akhir hidup kita. Saat Tuhan panggil kita, itu sudah pandang kita sudah selesai dalam proses pengudusannya. Ya, kalau saudara baca Alkitab, Bible saudara, mulai yang sudah mati itu, yang mati di dalam Kristus, pengudusannya itu sudah sempurna. Begitu. Jadi selama kita hidup itu ada sebuah proses yang harus kita jalani. Nah inilah pengajaran yang benar tentang kerjakan keselamatanmu. Jadi kita berjuang sebenarnya bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi bagaimana kita mengisi keselamatan yang sudah kita terima. Itulah sebabnya yang kedua kita lihat bahwa kerjakan keselamatan itu artinya menghidupi keselamatan melalui ketaatan kepada Allah. Ya, jadi ada kerjasama. Jadi tadi kalau saya katakan keselamatan 100% karya Allah. Tapi proses pengudusan itu adalah kerja saya bersama dengan Roh Kudus yang hidup, yang diam dalam saya. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan saya. Ya, ketika berdosa ada teguran, ada damai sejahtera. Jadi saya mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni, damai sejahtera itu kembali sama saya. Kan begitu ya. Nah, saudara menghidupi keselamatan melalui ketaatan kepada Allah. Bagaimana saya bisa taat kepada Allah kalau saya tidak tahu apa yang Dia inginkan? Betul enggak? Untuk saya tahu apa yang Dia inginkan, ya Allah sudah menyatakannya secara lengkap di dalam Alkitab. Maka saudara dan saya harus punya waktu untuk membaca firman. Kita harus bersyukur kemajuan teknologi membuat kita itu kemana saja kita bisa bawa Alkitab. Betul ya? Saudara pergi kan bawa HP semuanya. Ada nggak yang HP ketinggalan di rumah? HP ketinggalan di rumah pusing begitu ya. Aduh HP ketinggalan, balik lagi ambil begitu ya. Dan di dalam HP itu kan kita sudah download Alkitab. Jadi dimanapun, kapanpun sebenarnya kita bisa baca Alkitab itu. Karena Allah sudah menyatakan kehendaknya, apa yang Dia inginkan di dalam situ.
Sehingga saudara-saudara harus berusaha di sana begitu ya. Harus ada perjuangan. Kadang-kadang kan jujur kata kita itu malas. Betul ya? Nah, perlu kita berjuang, perlu berusaha. Kita harus punya saat teduh setiap hari sebenarnya. Disitulah dikatakan menghidupi keselamatan. Karena kalau orang belum diselamatkan, orang itu tidak akan mampu untuk menuruti kehendak Allah. Orang yang belum diselamatkan tidak akan mampu melakukan kebenaran sebagaimana yang Allah mau. Tetapi orang yang sudah diselamatkan punya kemampuan itu. Kenapa? Diperlengkapi oleh Allah. Dan disitulah perjuangannya kita punya hidup berdoa. Ya, kita dekat dengan Allah. Ya, karena diselamatkan bukan sekedar kita memperoleh hidup yang kekal sebenarnya. Itu kan masih nanti. Tapi yang terindah adalah bagaimana kita punya relasi dengan Allah di dalam Kristus. Relasi itu kita harus bangun, bukan? Relasi itu tidak bisa terjadi tanpa ada usaha dari diri kita. Allah menyediakan diri untuk kita berkomunikasi dengan dia. Kalau kita tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan dia, bisa tidak terjadi? Tidak. Maka kita harus berkomunikasi, dan komunikasi itu saya selalu katakan harus dua arah. Artinya saya ngomong di dalam doa kepada Allah. Dan saya juga menyediakan diri, Allah ngomong kepada saya melalui pembacaan firman. Tapi hari ini saya pasti ya saudara, kalau coba introspeksi, saudara lebih banyak doa atau lebih banyak baca Alkitab? Saya kira lebih banyak doa daripada baca Alkitab. Bahkan mungkin tidak pernah baca Alkitab, tapi doa itu rajin. Nah saudara, kalau kita hidup seperti itu, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sama dengan anak-anak yang ngomong kepada papa mamanya, papa mama, mulai sekarang, papa mama jangan ngomong apa-apa kepada saya, tapi dengar saya ngomong kepada papa mama. Saudara, kalau seperti itu, bagaimana sikap papa, ibu yang punya anak demikian? Betapa sering kita melakukan itu terhadap Tuhan, bukan? Kita doa, rajin. Itu artinya Tuhan dengar saya. Tapi kita malas baca Alkitab. Berarti kan kita nggak mau Tuhan ngomong ke saya kan? Tuhan, dengar saya loh ya. Kamu mau ngomong sama nanti dulu, dengar saya terus ya, dengar saya terus. Kita menjadi anak-anak Allah yang durhaka sebenarnya. Tapi kerjakan keselamatan itu kita bukan saja berdoa, kita menjadikan waktu membaca firman. Di sanalah kita ketahui bahwa Tuhan punya keinginan-keinginan. Tuhan punya maksud-maksud. Tuhan ingin seperti apa kita hidup. Ya, jadi kita taat. Maka saudara, kalau saudara baca Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 ini, saudara tidak bisa lepaskan dari sebelumnya. Kalau saudara baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, itu bicara tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang taat sampai mati kepada Bapa. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, kamu itu senantiasa taat. Mereka itu sudah taat. Terus-menerus taat. Tapi Paulus bilang, kamu taat itu jangan karena saya ada saja. Ya, kadang-kadang kan begitu ya, saudara dengan anak-anak, kalau orang tuanya ada di depan dia kayaknya baik hidup, baik-baik gitu ya. Tapi ketika dia pergi tinggalkan rumah, dia kan jadi nakal gitu ya. Ada kan yang begitu. Atau ketika dia pergi ke luar negeri, keluar kota, kuliah di sana, hidupnya nggak beres. Karena dia cuma takut kepada orang tuanya, dia tidak punya takut akan Tuhan. Maka saudara sebagai orang tua jangan pernah mendidik anak takut kepada saudara. Tapi bahwa dialah mengenal Tuhan, lalu dia punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tahu Tuhan melihat dia. Papa mama tidak lihat saya, tapi Tuhan melihat saya. Nah inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak. Takut dan gentarnya maksudnya di situ. Kita punya hidup yang menghormati Tuhan. Kita taat pada Tuhan, menghidupi keselamatan kita. Dan di situ Tuhan menghendaki apa ya? Kalau saudara baca tentang bagaimana Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati kepada karena dia punya ketaatan kepada Bapaknya. Ini kan adalah sebuah teladan, sebuah contoh yang harus kita jalani dalam hidup kita. Saudara perhatikan bagaimana Yesus dalam hidupnya, perkataannya apa? Itu kan wujud ketaatannya kepada Bapa, dan itu yang harus kita hidupi dalam keselamatan yang sudah kita peroleh.
Ada sebuah ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang bagaimana? Ya seturut dengan firman yang sudah Dia nyatakan. Kita makin membaca firman, kita makin mengenal Allah, kita menyelami isi hatinya, dan kita akan rindu untuk menyenangkan Dia. Kita berjuang untuk itu. Sepanjang hidup kita, sejak kita terima Yesus. Inilah yang dimasukkan dengan kerjakanlah keselamatan. Nah, saudara-saudara, itu juga yang sebenarnya Paulus tulis ya. Kalau saudara baca Efesus pasal yang kedua 89, jangan berhenti di sana, ada ayat 10. Ya, bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan Allah sebelumnya. Itulah yang disebut dengan kerjakan keselamatan. Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik seperti apa ya? Hidup seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Ada belas kasihan kepada orang, ada orang susah kita mau membantu. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi untuk membuktikan kita sudah diselamatkan. Beda dong ya. Kita melakukan pekerjaan baik atau melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, tapi untuk membuktikan saya sudah diselamatkan. Saya sudah di dalam Kristus, saya anak-anak Allah yang terjadi dalam Kristus berdasarkan iman saya. Maka ini loh hidup saya sebagai anak-anak Allah. Kan begitu ya. Kan kita suka ngomong ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kadang-kadang kita ngomong ya anak ya memang papanya begitu, anaknya jadi gini. Kalau kita punya papa di surga, anak bapak di surga, kita harus hidup seperti bapak ya. Nah seperti bapak yang kayak apa? Ya kayak Tuhan Yesus itu. Jadi saudara jangan berpikir Yesus menjadi manusia untuk Dia mati di kayu salib menebus kita. Itu betul ya, itu tujuan utamanya. Tapi sepanjang perjalanan hidupnya itu juga yang kita harus teliti, kita harus pelajari. Dan di sanalah kita melihat bagaimana Yesus taat sampai mati. Nah saudara akan mengatakan, aduh, setiap saya baca firman, kayaknya kok berat ya. Berat untuk saya lakukan. Ya saudara, karena kalau saudara hanya berjuang sendirian, itu menjadi berat. Maka ada penghiburan sebenarnya di dalam ayat yang ke-13 saudara. Bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan, kita tidak sendirian dalam mengerjakan keselamatan. Saudara tidak sendirian saudara. Kenapa? Karena jelas sekali Paulus tidak berhenti ayat 12. Dia lanjutkan dengan ayat 13. Dan dia mengatakan Allah yang lebih dulu bekerja dalam diri kita. Ya, saudara baca di sana, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Dia sendiri, begitu ya. Jadi saudara, Allah lah yang memberikan kemauan atau kerinduan dalam diri kita. Orang-orang percaya, untuk apa? Melakukan kehendaknya. Hidup sesuai dengan hatinya Allah, hidup sesuai dengan keinginan Allah. Ada kemauan, ada kerinduan. Betul ya? Saudara kalau yang sudah diselamatkan, yang sudah terima Yesus, tapi kalau tidak ada kerinduan, saya khawatir saudara belum terima Yesus. Kerinduan itu harus ada dulu ya. Kerinduan untuk bersekutu seperti ini, datang beribadah. Kerinduan untuk dia berdoa, bukan sebagai satu formalitas, tapi dia ingin menjalin persekutuan dengan Allah. Kerinduan untuk membaca Alkitab, meskipun timbul tenggelam, katakanlah saat teduhnya tidak setiap hari bolong-bolong, tidak apa-apa, tapi ada kerinduan dulu. Tanpa ada kerinduan, tanpa ada kemauan kan tidak akan sesuatu terjadi kan. Seringkali kan kita ngomong, ini orang nih, katakanlah orang tuh malas datang ibadah ya. Dia selalu alasan ini, ya sebenarnya bukan alasan itu. Mau nggak, ada kerinduan nggak? Mulai dulu dari kerinduan, dan kerinduan itu Allah yang berikan saudara. Allah yang bekerja memberikan kerinduan, lalu dengan kerinduan itu kita mau melakukan apa yang sudah dirindukan hati kita. Tapi pertama Allah kerjakan dulu. Maka kita tidak sendirian saudara. Ada Allah yang bekerja dalam hidup kita. Memberikan kita kerinduan. Lalu kemudian saudara, kita juga tidak sendirian. Kita tidak dibiarkan yatim piatu di dunia ini. Tuhan beserta dengan kita. Dan di sana dikatakan bahwa memang lebih dulu Allah memberikan kerinduan atau kemauan. Dan barulah Allah mau bekerja melalui kita. Nah disinilah persoalannya. Kita menyediakan diri kita untuk Allah bekerja melalui kita, enggak. Kalau kita menyediakan diri Allah bekerja melalui kita, maka ada usaha
ada daya upaya yang kita lakukan dari pihak kita supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Betul enggak? Kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tidak menjalani ketaatannya kepada Bapa di surga, ada kayu salib enggak? Ada penebusan enggak? Ada pasti ya. Dan kalau saudara baca yang ditulis oleh Paulus di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, saudara, Allah akhirnya mengadakan nama di atas segala nama bagi dirinya. Karena dia tersedia untuk pekerjaan Allah melalui dirinya. Dan ini harus menjadi teladan bagi saudara dan saya bahwa saudara saya tersedia untuk Allah bekerja dalam diri. Itulah sebabnya saudara, pertumbuhan rohani itu harus. Ya, saudara baca Alkitab, saudara semakin mengenal Tuhan, ada pertumbuhan rohani. Bukan sekedar di dalam pikiran saudara, tapi saudara punya hidup yang memperkenankan hati Allah. Dan kalau saudara punya hidup yang memperkenankan hati Allah, disitulah Allah bekerja melalui saudara. Ya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling. Bahkan dengan kehidupan saudara yang baik, Tuhan Yesus kan mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya, melakukan perbuatan baik supaya Bapa sudah dimuliakan. Jadi saya melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi saya melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur saya kepada Allah yang sudah menyelamatkan saya. Dan dengan perbuatan baik yang saya lakukan, itu akan mengetuk pintu hati orang-orang di sekeliling saya. Loh, kok beda ya hidupnya ya? Oh, usahanya sangat jujur, usahanya nggak curang. Oh, dia orang yang lurus hidupnya. Ini orang yang luar biasa. Kenapa sih bisa begini? Dan disitulah kesempatan kita mengabarkan diri kepadanya. Jadi kehendak Allah itu banyak di dalam Alkitab. Ya, bukan cuma kita hidup dalam perbuatan baik, tapi kita juga disuruh mengabarkan Injil. Nah, dengan menyediakan diri kita, Allah bekerja melalui kita, itulah baru kita mengalami pertumbuhan rohani. Dengan usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri, kita lemah, kita terbatas natur, kita berdosa tanpa pertolongan Allah. Melalui Allah Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kita dan fungsinya untuk menguduskan kita, baru kita masukkan dalam proses itu. Jadi ada dua belah pihak, Allah bekerja, kita juga harus bekerja. Allah berdaulat, tapi ada tanggung jawab kita juga di dalamnya. Untuk bagaimana kita menghidupi keselamatan kita melalui ketaatan kita kepada Bapa. Tapi kita tidak sendirian, Bapa menolong kita. Sehingga pada akhirnya saudara, apa yang dimasukkan dengan pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Artinya saudara dan saya menuju satu tujuan. Bukan di surga yang mulia, karena itu sudah pasti kita dapat. Tapi kita menuju semakin hari kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Itulah proses pengudusan yang kita jalani. Dan janganlah gentar. Karena Allah beserta dengan kita. Dia akan menolong kita. Asal kita menyediakan diri kita. Asal kita juga mau melakukan tanggung jawab kita, bukan? Jadi sekali lagi, keselamatan bukan hasil kerja atau usaha kita. Tapi pemberian Allah berdasarkan iman kita kepada. Sekali selamat, itu tetap selamat karena Allah pelihara. Tapi keselamatan yang sudah kita dapati harus kita hidupi. Kita harus masuk dalam proses pengudusan. Tapi itu pun kita tidak sendiri. Allah yang memberi kemauan, Allah juga yang akan bekerja dalam kita. Sehingga pada akhirnya kita betul-betul bisa menjadi terang di dunia yang gelap ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, inilah diri kami. Kami ingin terus dibentuk oleh Tuhan. Kami ingin masuk di dalam sebuah proses pengudusan. Kami ingin menghidupi keselamatan yang sudah kami dapatkan. Sehingga kami benar-benar boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Kami menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kami boleh menuntun membawa orang-orang percaya kepada Engkau. Dan juga menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya memahami di akal pikiran kami. Tetapi juga kami boleh melakukan dalam hidup kami. Kami menghidupi keselamatan kami dengan sungguh-sungguh taat kepada apa yang Engkau firmankan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan